ini sejalan sama dulu kenapa dulu saya pernah ateis tuh. Dulu saya kesannya hanya dikenalkan langsung tata cara how to sholat, hafalan Quran, dan bukan berarti itu semua tidak penting, tapi ketika tidak ada akalnya, why-nya adalah ikro, why-nya adalah kesenangan untuk membaca, why-nya adalah kesenangan untuk ini sunnah. Ini tuh ternyata fondasi penting peradaban buat kami melihat seperti itu. Apalagi di zaman AI sekarang. Nah, saya tuh udah keliling dan banyak sekali guru kepala sekolah tuh cerita anak-anak SMK, bahkan kemarin Senin kemarin saya ngisi di salah satu SMP di Bandung, cerita anak-anak SMP sekarang ngerjain PR full AI. Iya. Jadi sekilas terkesan kayak jadi praktis ya, tapi di situ membuat anak-anak menjadi malas berpikir. Ketika anak-anak malas berpikir, dia tidak bisa berpikir mendalam, nggak analitik, sehingga dangkal, shallow generation, terlalu dangkal. Dan ketika dangkal, yang terjadi adalah anak-anak tidak akan bisa membedakan mana benar mana salah. Nah, Sakinah ini lahir setelah kelahiran anak pertama. Anak kedua. Anak kedua. Lagi hamil ketiga ya? Lagi kedua dan ketiga ini mulai muncul Sakinah. Dia muncul apakah karena memang punya kebutuhan pribadi sebagai orang tua. Gua mau ngasih anak gua buku yang berkualitas nih, tapi kok nggak nemu, ya udah deh bikin sendiri aja gitu. Atau ada alasan lain? Saat itu tuh sebenarnya gini, Ustadz. Jadi kan kami tuh meskipun dari kebidanan, dari kedokteran kan baru pertama kali jadi orang tua ya saat itu. Nah, anak pertama kami tuh sempat speech delay. Jadi baru keluar ngomong itu usia 15 bulan. Lama. Ya, itu baru kami ketahuan saat ikut parenting sama Abah Ihsan. Abah. Ya, Abah. Ya Allah, itu adalah guru. memang Itu Abah. Kami udah ketemu sama Abah tuh tahun 2015 Itu ingat banget, dari situ ikut pertama kali dan itu kerasa ditampar-tampar banget. Karena apa? Karena kan nggak tahu ya waktu itu udah ngasih iPad waktu itu, udah ngasih tontonan layar gitu. Ternyata dari situlah waktu itu langsung terapi gadget. Terus waktu itu terapinya pakai buku. Dari buku-buku itulah baru mulai. Bukan ya usia 20 bulan. Nah, dari situ tuh Kang Chandun itu ngelihat bahwa kok buku-bukunya lebih banyaknya buku-buku kayak anak-anak yang kurang kuat gitu tauhidnya tuh. Iya. Nah, gitu kan Kang Chandun waktu itu inget banget. Ini ada buku bagus nih, tapi buku impor. Saat itu bukunya tuh harganya 300.000, di atas 300.000. Terus Kang Chandun tuh marah saat itu. Marah itu kayak ini terakhir kali ya. Kalau misalkan emang bukunya nggak bagus, nggak usah beli lagi. Tapi buku itu adalah buku anak pertama yang membuat Kang Chandun menangis. Karena apa? Karena bisa ya. Jadi Kang Chandun merasa gini loh. Selama itu kan Kang Chandun dengan pemikirannya yang seperti ini gitu ya. Ternyata kita bisa ya menuangkan ilmu tauhid sama buku anak dengan cara yang sederhana gitu. Bisa ya menulis kayak gini gitu. Dari situlah ada ide lah untuk bikin buku anak dengan pemikiran-pemikirannya. Makanya selalu energi utamanya tauhid. Iya, betul. Tubuh dari Allah. Tuh, hidup karena Allah. Allah semua titipan Allah. Nah, gitulah. DNA-nya di situ. Iya, di situ. Pengalaman dulu ateis kan. Iya. Saat itu kita ngajuin ke penerbit tuh. Ini ada buku kami gitu, buku anak gitu. Terus dibilang, aduh kurang kata gitu. Nah, terus akhirnya waktu itu ini sama temen untuk coba kalau jangan tanya Fufu terbitin sendiri aja, ini publishing saat itu. Waktu itu kan nggak tahu apa-apa, ya udah cobain lah Ustaz. Waktu itu Mahkota Surga untuk Ayah pertama kalinya judulnya saat itu ya. Itu tuh sedang mengangkat fenomena fatherless waktu itu. Terjual kurang lebih 3.500 eksemplar yang pre-order. Kita nggak punya modal sama sekali. Iya. Dari situ dari satu buku terus Kang Chandun dari situ malam idenya semakin kita buku ini dari situ belajar satu sama lain dan sudah meniatkan ya Allah profit dari penjualan buku ini mau ngasih hadiah umroh sama keempat orang tua. Ini keren nih. Waktu itu kami nggak punya Ustadz Umu, kami itu cuman segitunya punyanya, tapi nggak tahu kenapa pengen ini gitu ya, pengen umrohin. Saat itu Fufu baru lahiran, tadinya mau barengan sama yang ketiga. Jadi tadinya mau kita semua nih umroh, gitu. Kita udah langsung ini aja umroh, nggak tahu. Kalau ini fast kan, terus mau ngapain ya gitu ke sana.
Bu, itu aku belum sama sekali umroh. Kalau Kancan udah pernah umroh karena waktu itu nggak salah dikasih umroh sama mami. Kuliah. Nah waktu itu ngasih umroh sama 4 orang tua. Kalau orang tua Fufu mama papa memang belum umroh sama sekali saat itu diberangkatin, dan dari situlah waktu itu maminya Kang Canun itu bilang kayak gini di Museum Panorama ini. Iya di sana di Tanah Suci bilang kayak gini, kakak sekarang apapun yang terjadi nanti ke depan mami udah ridho. Kalaupun mami dari sini meninggal, mami ridho kakak. Udah tenang. Kakak mau jadi apapun, mami yakin kakak akan jadi orang yang bermanfaat. Lakuin apapun yang ingin kakak lakukan. Mulai ridho mereka. Ridhonya orang tua dapat. Iya, 5 tahun. Mama papa juga karena ngelihat ini, mama papa ridho sama Yayang apapun yang berlakuin mama. Dari situlah kelesatan terjadi. Mulai melesat, rezeki juga terbuka, pintu-pintunya terbuka. Masya Allah. Lalu apakah perjalanan rumah tangga kemudian semulus itu? Setelah dapat ridho dari 4 orang tua ini, langsung kayak jalan tol, atau ya masih ketemu juga sama ujian-ujian lain? Kalau saya gimana ya bayangannya ya ya? Yang paling kerasa chaos dari kami secara relasi itu 5 tahun pertama. Tapi ketika 5 tahun pertama itu dijalani dengan penuh kedewasaan, berupaya dewasa dulu ya. 5 tahun pertama bahkan ada drama-dramanya juga. Kita kalau bayangin dulu tuh dramanya luar biasa ya. Tapi ketika itu sudah lewat, kami merasanya gini, masalah konflik-konflik itu tetap ada. Tapi ketika badai-badai itu terjadi dalam kehidupan pernikahan kami, badai-badai itu justru bikin kami bergenggaman tangan lebih erat. Jadi kan badainya bukan di dalam. Iya. Badainya di luar. Hadapin bareng ya. Bareng-bareng. Iya. Jadi yang dirasain tuh memang ada sekarang pun mungkin sudah merasakan gitu ya, ujian-ujian dari Allah gitu. Ada misalkan integritas kami sebagai orang tua kan, karena penulis buku anak nih Ustadz Umu. Terus kan jadinya beberapa orang menganggap bahwa wah ini kayak parentingnya keren banget. Iya. Udah berani nulis. Iya, udah berani padahal ngajarin. Sebenarnya tadi ya Ustadz, bahwa salah satu serowai kenapa kami menulis itu karena sebenarnya pengen nulis buku untuk anak kami sendiri, untuk memfasilitasi buku yang itu tadi bermuatan tauhid tapi dengan cara yang menyenangkan, sederhana, mudah dipahami anak gitu. Dan mulailah benturan itu dirasain waktu pas anak kami keduanya itu mengalami bullying. Itu sebenarnya salah satu pukulan yang bullying di sekolah. Bullying di sekolah. Iya, itu salah satu pukulan yang berat banget, bahwa wow gitu. Dan ternyata kami masih miss nih dalam pemilihan sekolah, terus juga dalam menjadi tempat yang nyaman gitu ya buat anak, karena ternyata selama itu berarti anak-anak tuh menahan gitu, khususnya anak pertama ya, bahwa karena kan udah lama ya kejadiannya. Jadi kayak sudah ada perilaku destruktif dari temannya gitu. Tapi karena dari pihak sekolahnya sabar memaafkan gitu, jadi dia tuh nggak pernah cerita gitu di rumah tuh kayak gitu bahwa dia mengalami hal itu gitu. Itu kan sempat menjadi pukulan gitu buat kami, kayak wah ini selama ini berarti kami sebagai orang tua belum ini juga ya gitu. Tapi justru alhamdulillah dari situ belajar bahwa bagaimana ya, bahwa kita tuh sering kali kita ngerasakan kayak jadi orang tua tuh kayak harus sempurna banget, nggak boleh ya sampai melukai anak segala macam. Tapi kita dari situ bahkan kami belajar boleh jadi segala luka-luka yang terjadi sama setiap anak itu kan diizinkan sama Allah. Boleh jadi itu adalah sebab pintu hidayah untuk dari Allah membuat anak semakin kuat, membuat anak mendapatkan lingkungan yang lebih baik kayak gitu ya. Seringkali dari itu tadi ya, dari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan tidak kita harapkan. Padahal gitu. Secara alamiah Allah sedang membentuk akar-akar yang kokoh. Betul. Satu saat ketika badai datang dia nggak akan tercerabut. Cuma kalau kita kan melihatnya wah ya harus sempurna, harus betul. Ini, padahal jangan ada luka, jangan ada bully, jangan ada ini. Tapi nggak akan ada yang sia-sia. Allah tuh lagi ngebuntuk sebenarnya. Termasuk juga, saya juga pingin tanya, sekarang juga kan ini penjualan buku pernah pada puncak-puncaknya. Pernah nggak ngalamin pada ujian-ujiannya di dalam bisnis? Oh jelas.
Ada juga. Kan namanya bisnis jualan kan pasti naik turun ya. Nah, Sesuatu apalagi tidak. sekarang daya beli lagi turun, semuanya mahal. Apakah buku dilirik sebagai solusi? Dan sekarang kan zaman digital. Iya. Malas juga sih nemanin pakai buku gitu kan. Mungkin orang tua sekarang pakai semuanya pakai di handphone, di layar gitu. Gimana antum bisa agile, bisa lincah untuk kemudian buku tetap yang terdepan di saat zaman tsunami informasi digital. Nah iya, di satu sisi kan gitu ya tadi. Saya berpegang sama hikmah yang saya lihat ketika dulu di Ka'bah di Mekah ketika zaman jahiliyah dulu, yang menjadi salah satu alasan kenapa baginda Rasulullah SAW itu untuk turun, itu adalah karena itu sudah ada kurang lebih 300 patung berhala ya. Iya. Saya tuh mencoba simulasi sejarah. Andai ayat pertama yang turun itu adalah hancurkan berhala, karena hukum menyembah berhala kan musyrik ya. Andai ayat yang pertama turun adalah hancurkan berhala, oke, itu lagi rame, ada satu orang Rasulullah ngancurin satu karena menjalankan perintahnya. Terus apa tuh yang terjadi tuh? Wah, langsung ditangkap tuh janjian. Kejadian seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu janjian terulang kembali, dieksekusi. Kemudian ketika beliau sudah dieksekusi, terus ini patung hancur nih, kata ketua DKM-nya saat itu, Pak, ini hancur gimana Pak? Ya udah bikin lagi aja, gitu kan? Sia-sia gitu. Sosial konstruknya tidak berubah. Nah, maka ketika bisa melihat di situ, itulah kenapa saya mulai memahami ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, karena masalah utamanya bukan di berhalanya. Masalah utamanya adalah ada di pemberhalaan yang ada di benak banyak orang pada saat itu. Ya, sehingga sosial konstruk ini yang perlu dibenahi dimulai dari spirit untuk membaca. Makanya saya juga bisa memahami kalau dulu tuh misalkan di Siroh katanya kan, kalau yang saya dengar itu Homer itu sudah sedemikian lumrah di banyak rumah seperti sirup ketika Ramadan. Jadi saya nggak kebayang kalau seandainya ayat yang pertama turun adalah larangan minum Homer, jangan-jangan gegernya bisa kayak larangan minum sirup. Ramai kan? Apa-apaan nih? Orang pada ngamuk semua. Ngamuk semua kayak gitu. Oh, itu kenapa berarti ini sejalan sama dulu kenapa dulu saya pernah ateis tuh. Dulu saya kesannya hanya dikenalkan langsung tata cara how to sholat, hafalan Quran, dan bukan berarti itu semua tidak penting, tapi ketika tidak ada akarnya, why-nya adalah Iqra, why-nya adalah kesenangan untuk membaca, why-nya adalah kesenangan untuk ini semua. Nah, ini tuh ternyata fondasi penting peradaban buat kami melihat seperti itu. Apalagi di zaman AI sekarang. Nah, saya tuh udah keliling dan banyak sekali guru kepala sekolah tuh cerita. Anak-anak SMK, bahkan kemarin Senin kemarin saya ngisi di salah satu SMP di Bandung, cerita anak-anak SMP sekarang ngerjain PR full AI. Iya. Jadi sekilas terkesan kayak jadi praktis ya, tapi di situ membuat anak-anak menjadi malas berpikir. Ketika anak-anak malas berpikir, dia tidak bisa berpikir mendalam, nggak analitik, sehingga dangkal, shallow generation, terlalu dangkal. Dan ketika dangkal, yang terjadi adalah anak-anak tidak akan bisa membedakan mana benar mana salah. Ngerinya di situ ya. Terjadi sekarang kan? Saking terlalu praktisnya, orang mikir aja jadi males. Nah, dan sehingga orang hanya yang penting bagaimana caranya hidup saya merasa nyaman dengan hiburan-hiburan. Dilemakan sama hiburan. Entertain dan lain-lain macam-macam. Nah, berarti dampaknya adalah saya khawatir akan ada generasi di mana generasi ini terlalu shallow, terlalu dangkal, hanya mikirin yang penting hiburan aja gitu. Dan ini jadi bahaya nih ketika seluruh kayak gini, orang hanya akan melihat kesuksesan hanya berdasarkan dari angka. Orang hanya melihat kemuliaan orang hanya berdasarkan angka dari followers. Kalau kata Ustaz, numbers generation. Gak bisa mikir dalam, tidak bisa membedakan mana benar mana salah, dan orang-orang hanya muliakan nafsunya. Ya, dan kalau orang tidak dilatih logikanya, tidak dilatih kemampuan berpikirnya, itu kan saya jadi teringat seperti kata Syekh Imam Nawawi ya, pernah bilang bahwa beruntung manusia yang menjadikan akal sebagai raja
sedangkan nafsu sebagai tawanannya. Yang merugi adalah yang kebalikannya. Nah, saya khawatir nih kalau terus-terusan nafsu jadi raja. Nafsu jadi raja, kasih jejet, kasih apa. Wah, ini nafsunya terus-terusan merajai. Dia tidak bisa mengendalikan. Makanya nafsunya sekarang babat hutan. Mulai agak suka offset memang saya. Makanya termasuk 5 radikal yang paling bahaya. Tidak boleh diundang. Makanya saya buat podcast sendiri. Biar saya yang undang tamu. Gitu. Iya benar. Itu bisa ke sana kan? Betul. Sejak kecil dididik rakus. Sejak kecil dididik instan. Sejak kecil apa yang dimau selalu pingin dapet. Akhirnya apa yang menjadi halangan? Gua gapok, kasih duit, kasih kekuasaan. Betul, Ustaz. Bahaya nih instan. Dan itu ternyata nanti larinya dari buku. Itu ke peradaban loh. Jangan main-main. Jangan main-main. Peradaban liberal, peradaban bebas, peradaban syahwat. Mau penuhin. Betul. Mau penuhin. Gak peduli. Itu istri orang. Pura-pura single. Anda salah. Kenapa Anda single? Padahal Anda tidak single. Aduh bro, gue lempar buku lu. Lu mau nikah aja, gue juga mau ya nggak? Waduh, iya, tapi jangan pura-pura single, gue lempar buku lu beneran. Nggak ikutan guys. Nggak ikutan ya. Kami pamit undur diri mungkin. Jangan gitulah, jangan gitu put delete foto istri. Saya itu terus bermesraan dengan umum, nggak pernah saya delete. Tapi saya nggak ngaku single, walaupun orang bilang, Ustadz Fatih udah nikah belum sih gitu. Ada yang kayak Iya banyak. Bapak udah 46. Enggak, makanya beban Bapak udah banyak. Bapak jangan macem-macem. Tapi kok kayak masih 26 anak sih? Bapak udah mau nikah. Bapak udah mau cucu. Bentar lagi udah mau punya cucu. Tapi kok masih 26 sih kayaknya gitu. Kayak udah mulai nggak asik nih, udah mulai nggak asik. Tapi bener, saya jadi nangkep gitu loh. Iya. Dipantik sama kan, jadi iya pantesan gitu. Dan ternyata salah satu sumber untuk membuat anak-anak bisa berpikir malas kritis, mikir, malas pemahaman, betul, pingin cepat, pingin ekstra, dampaknya ke peradaban. Tapi Ustadz, ini tuh kan sekarang lagi fokus kayak digital itu tuh katanya ada puncaknya loh, karena di beberapa negara tadi aja baru saya pagi itu tuh udah mulai ada aturan untuk di Finland udah melarang. Di Aussie udah dilarang. Usia 16 tahun nggak boleh kena artinya nanti kita kan balik lagi ke naturalnya. Karena itu berarti tandanya Ustaz. Kalau misalkan ya sebagian besar anak-anak dia sifatnya jadi shallow generation, jadi generasi yang dangkal, maka anak-anak yang saya ini asumsi saya, anak-anak generasi alfa atau beta deh kalau nyebutnya. Ya nggak tahu lah, pokoknya beta anggaplah ada itu ya. Anak-anak yang sekarang masih anak-anak, kalau dia mau sukses, kalau dia mau jadi pemimpin, anak-anak yang sukses dan jadi pemimpin adalah anak-anak yang sudah terlatih literasi, terlatih ikro. Itulah kenapa ikro saya tetap senantiasa meyakini bahwa ikro adalah pintu pertama menuju banyak kebaikan. Nih, saya lihat ya. Ini bukan bicara Islam loh. Nggak bicara Iqra, nggak bicara Daril, nggak bicara Quran loh. Kita lagi bangun masjid di Jepang. Ke Jepang itu udah sering banget. Tahu nggak? Tsunami, hancur semuanya. Mau ngambil makanan, ngantri. Allahu Akbar. Nggak langsung ambil. Karena sejak kecil terbiasa tadi. Lu mau ambil. Hei, antri. Ikut aturan. Gitu. Satu, kedua, kemarin kita nonton pameran kan Theatrical Ninja. Show Ninja. Jadi kita nonton Ninja. Wow, seru ya, bro. Ternyata setelah itu Ninja itu ada bagi-bagi hadiah, foto-foto bersama ninjanya. Jadi jamaah ninja. Jadi begitu kita nonton gitu, itu di lapangan. Kayak sepersekian detik aja. Tiba-tiba udah dia kan mau foto sama ninja. Begitu ya, orang Jepang nih. Gitu terus langsung seret. Langsung antri. Saya kita That's cool, kok cepet banget. Dan ternyata Jepang itu nomor 1 soalan baca. Makanya saya buat Quran terjemah bahasa Jepang. Nggak ada mushaf Qurannya, nggak ada huruf Arabnya. Kenapa? Karena terjemahan aja. Rupanya mereka itu suruh baca di toilet berjam-jam. Makanya baca Quran terjemah langsung masuk Islam. Udah 180 orang Jepang masuk Islam gara-gara Quran terjemah itu. Dan tidak ada ayatnya. Bahaya sih. Ternyata di Jepang itu toko yang paling digemari toko buku. Betul. Makanya mereka disiplin. Coba lampu saya di sini, antum di sana. Ini ada lampu merah, itu berhenti.
Iya. Nggak ada polisi. Ih, saya susah nyari polisi di sana. Kayak nyari jodoh, stres. Kan udah dapet. Enggak, maksudnya orang. Oh iya. Orang. Susah kayak nyari jodoh, bayangin. Iya. Dan dia lagi gitu. nggak mau buang sampah sembarangan. Betul. Iya, betul. Kenapa? Karena otaknya dididik. Kalau lu mau buang sampah, jangan sekena hati lu. Plok. Maaf ya, mau ludah. Nah, lihat tempat orang, Nak. Nggak boleh, kotor. Dan apa? Janji jam 18.00. 18.00 datang. Kenapa? Saya nggak mau nyakitin hati kalian. Karena kalian sudah menunggu. Ternyata semua berasal dari buku. Betul. Iya. Jadi perjuangan antum ini luar biasa. Tapi kan bukan tanpa tantangan. Harga Betul. buku di Indonesia mantap, bro. Betul. Makanya di satu sisi ini, Ustaz, kalau kita bicara sekarang teknologi makin lama makin canggih, saya tetap meyakini satu prinsip universal yang ini penting. Dan ini yang lagi kami perjuangkan bahwa maturity is more important than teknologi. Jadi kecanggihan teknologi, apalagi AI zaman sekarang, ternyata tidak mengubah sifat manusianya itu sendiri. Kita manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu selalu sama. Manusia ya selalu punya nafsu, selalu punya apa. Dengan adanya kecanggihan AI, misalkan ya, AI sekarang bisa untuk menciptakan video making atau picture making yang sifatnya porno. Iya, betul. Berarti kan sifatnya balik lagi tadi. Iya. Makanya dengan kecanggihan teknologi sekarang, kalau kebanyakan orang tua langsung ngasih teknologinya, orang tua yang anaknya mau jadi pimpinan, mau jadi pemimpin peradaban, orang tua bukan fokusnya ke teknologi, tapi maturity. Karena maturity over teknologi. Dan di sini butuhnya ikro. Jadi makanya buku itu bukan sekedar, maaf ya, bukan sekedar bisnisnya, bukan itu. Itu next. Ada value besar di balik ini. Besarnya. Pesan penyelamatan manusia. Jadi Sakinah ini sebenarnya sedang menyelamatkan peradaban. Harusnya Amin, kita ya Allah, bersama ya Sakinah Iya, betul. menyelamatkan peradaban. Iya. Gitu. Makanya karena teman-teman semuanya harus kembali lagi ke buku lah. Kita juga nggak punya harta kecuali Iya. buku. Alif itu lahir buku. Iya, hidupnya dari Alif buku. itu kemudian punya ulang tahun, hadiahnya buku. Bahkan dia kalau nangis ya, itu saya gendong. Bawa ke Hadapin ke rak rak buku. Buku, nih lihat nih abang nangis nih, buku. Dia diem. Iya, benar. Iya, saya masih ingat. Karena kita nggak punya harta lain, Karena nggak selain punya. itu, nggak punya BMW, Nggak punya TV, nggak punya Ducati, nggak punya apa-apa, kan punya buku. Jadi dia nih, lihat abang Alif nangis nih buku, bilangin sama abang Alif, dia diem. Makanya sejak bayi udah biasa berbuku. Sampai tadi saking terlalu apanya digital itu ya. Beberapa rekan-rekan kami itu kayak nanya gitu. Kan kalau ngelihat Rio Kamil kalau keluar itu mereka baca buku kayak gitu. Kayak Teh Huhu itu beneran nggak nonton? Ada, tapi cuma 1 jam sehari, saya bilang gitu. Selain itu ngapain? Baca. Nggak bosan mereka? Enggak gitu. Kayak jadi suatu hal yang asing justru ketika misalkan ada sekarang anak-anak yang justru lebih terbiasa sama buku dibanding itu tadi. Bahkan anak-anak tuh sampai ada waktu di mana mereka bosan main game juga ya katanya gitu. Padahal dikasih waktu gitu. Iya kan bosan, lebih enak apa ya? Lebih enak baca buku gitu, dapat insight segala macam. Makanya mereka di setiap bulannya tuh suka request gitu, ini udah habis, novel ini udah. Bahkan kalau anak pertama yang tadinya speech delay itu stadium umur, itu sekarang ini dia bisa melahap lebih dari 10 judul novel setiap bulannya. Terakhir yang dibaca Sherlock Holmes. Jadi novel ya, buku-buku kayak Terelia itu sudah semua dibaca. Buku-buku yang pokoknya novel-novel yang 300-400 halaman itu dia bisa baca cuma sekitar 1-2 hari. Keren. Yang tadinya tadi karena terbiasa itu tadi bacain buku. Makanya itu yang membuat kami percaya bahwa kalau kita mau mengubah kondisi nasib atau kesejahteraan keluarga kita itu adalah dari pendidikan. Dan pendidikan utama anak itu bukan dari sekolah yang mahal, itu mungkin juga penting gitu ya, sekolah yang bagus, tapi bagaimana kita bisa membangun anak-anak budaya untuk bisa membaca supaya critical thinking mereka bisa jalan dari mulai kecil kecil gitu ya. Dan benar, ketika balik lagi ke Jepang ya, ketika dibom Hiroshima Nagasaki, hancur 600.000 meninggal dunia waktu itu, dan 7 turunan cacat semua. Matanya keluar, kupingnya nggak ada, cacat hancur semua. 7 turunan Jepang. Pertanyaan kaisarnya ketika bom jatuh cuma 1, berapa guru tersisa? Bukan ditanya berapa emas kita ada, berapa tambang kita, berapa hutan kita, berapa yang udah dibabat, berapa yang udah dihancurin. Enggak, yang ditanya apa? Berapa guru?
bukan berapa yang lainnya. Apa artinya? Pendidikan nomor 1. Iya. Dan kerennya Nabi pun begitu. Nabi SAW 1400 tahun yang lalu sebelum bom Hiroshima udah ngajarin. Begitu ada tawanan perang Badar, orang Persia itu tanya, kamu mau lepas? Iya. Kamu mau bebas? Boleh. Ajarkan kami baca dan tulis. Iya. Masya Allah. Makanya negara itu harus menggratiskan pendidikan. Bukan malah menyulitkan pendidikan. Jadi keren perhatian Islam sama pendidikan. Cuma sayangnya kita ke distract. Betul. Keganggu. Jadi latah orang pakai digital. Orang pakai gitu. Boleh ngikutin, tapi jangan lupa akar. Jangan lupa akar. Yes. Dan Sakinah ini ngingetin saya, ngingetin Umu, ngingetin Bunda, semua teman-teman semuanya. Balik lagi yuk ke buku gitu. Saya sekarang jujur nih. Dulu Allahu Akbar makan tidur sama buku. Iya. Sekarang karena sudah mulai sibuk dengan digital, lebih memilih digital. Dulu kita kalau ke mall pasti ke toko buku. Pasti. Iya. Nggak bisa enggak. Tapi semenjak diingetin Sakinah nih, saya jadi balik lagi. Cuma buku-buku ini kan buku-buku anak-anak TK. Saya jadi pingin punya TK lagi. Anak TK lagi. Punya anak TK lagi. Iya. Pengen punya TK lagi. Pingin punya anak TK lagi. Oh iya. Nanti ya tunggu ini dari bayi. cucu Bapak ya. Ini enggak. Nunggu cucu kelamaan. Gini. Ya Allah. Nih, lihat. Coba kenapa ini buku panjang? Ini kan buat bayi. Buat bayi. Kenapa? Kenapa begini? Tummy time kan ya? Gimana, Bi? Umu ini podcast berselimut kode nggak sih? Oh. Ini habis ini akan Kode ada berselimut perang sih di rumah podcast. kami. Ya Allah. Gini ya punya ya. Kita balik ke sini aja. Gimana? Kenapa ini buat bayi? Iya, jadi ini tuh kan bayi itu ada masanya namanya tummy time. Tummy time itu adalah untuk penguatan otot-otot bagian perut sama dada gitu. Jadi buat mereka ketika tengkurap, kayak gitu buat belajar merantak gitu kan. Sebelum itu tuh, mereka bisa apa? Bisa melihat biar sekalian ada stimulus. Stimulusnya itu adalah stimulus visual. Dan kalau bisa dibacain sama orang tuanya sekalian, jadi ada stimulus auditori. Sejak bayi. Iya, betul. Kalau mereka mencekoki kita sejak bayi udah rusak. Iya. Nah, Sakinah mencekoki kebaikan sejak bayi. Keren. Bismillah. Untuk usia 0 plus. Iya. Jadi nanti bisa kalau misalkan anaknya belum bisa membuka sendiri, bisa dibukain sama orang tuanya. Iya. Kalau nanti mereka udah bisa buka sendiri, bisa dijadiin mainan rumah-rumahan. Iya. Kalau anak udah bisa duduk kan udah bisa gitu sendiri. Ini ruang tamunya ya. Iya. Kadang dapurnya. Orang tua suka pengen Suka pengen satu buku tuh bisa bikin anak pinter semuanya gitu ya. Nah, ini di sini ada ngenalin ngenalin Allah, Rasulullah, ngenalin angka, ngenalin huruf, binatang, sayur-sayuran, gitu ada semua di sini. Ya Allah, Kang Canun, Teh Putu, jadi keren pengen banget. punya cucu. Wah, jadi kakek-kakek dong saya. Kejauhan. Orang saya pengen punya bayi. Abi yang ngajarin harus visioner. Kalau Abi gimana? mau kelihatan tua, Abi jalan sama Alif. Udah tua, anaknya udah kuliah gitu kan. Tapi Abi senang dan jalan sama Sajad. Iya. Wih, masih kecil Ustaz. Iya, masih kecil. Oh, ini anak SD saya, anak laki-laki. Iya. Apalagi kalau gendong bayi. Oh iya benar. Umi juga senang jalan sama Abi karena waktu itu Abi kelihatan sold out. Berapa? Gitu ya. Dia milikku. Gitu. Senang makanya Umi jalan sama Abi. Nunggu cucu kelamaan, please gitu ya. Masya Allah, ini buku-bukunya Sakinah. Sekarang total judulnya ada berapa? Ada 215 total yang udah rilis ya. 215. Iya, tapi kalau musik kan buku anak, tapi juga ada pelengkapnya. Kami bikin buku-buku parenting itu, snack parenting. Jadi bukunya agak tipis-tipis sebenarnya. Kenapa kami sebut? Karena itu tadi, Ustaz. Banyak orang tua yang pengen belajar untuk mengasuh anaknya lebih baik, tapi mungkin tidak punya waktu untuk bisa membaca buku yang tebal-tebal. Jadi buku-buku parenting kami rata-rata tipis-tipis. Iya. Buat ngemil ya. Sambil minum jadi teh. ada buku parentingnya, ada couplingnya. Iya. Jadi couplingnya juga ada Rumah Tangga Surga. Bukunya ringan tapi berbobot, enak dibaca. Ditulisnya itu kayak lagi ngobrol. Mantep. Ya, kayak lagi ngobrol. Ada juga untuk anak-anak dan keluarga. Mulai dari umur 0 tahun. Sakinah Family, Sakinah Series, ini ada di Instagram, di TikTok. Jadi balik lagi ke fitrah, balik lagi ke dasar kita. Kita memerlukan banget hari ini di tengah gempuran badai informasi, kita balik lagi ke fitrah kita untuk balik lagi ke dunia pendidikan. Ilmu.
balik ke dunia literasi. Ikro. Kang Canun, Teh Fufu, makasih banget. Hatur nuhun Iya. pisan. Dari mulai pertemuan, dari mulai percintaan sampai kemudian peradaban, keren banget nih obrolan. Iya. Ya Allah. Amin. Makasih ini mudah-mudahan jadi pahala jariah, Amin. mengalir abadi. Bayangin Amin. satu buku aja itu bisa nggak berhenti, apalagi 250 buku lebih, ya. Itu akan jadi pahala yang nggak akan pernah berhenti buat antum dan anak-anak keturunan. Amin, amin, Mudah-mudahan amin. ini Ya Rabbal Alamin, amin. Allah mudahkan ya Iya. untuk kemudian menjadi satu cahaya di tengah kegelapan. Iya. Di saat orang semuanya ribut dengan AI, ChatGPT, oke, boleh, kita nggak bisa menolak perubahan dong. Kita juga harus adaptif, tapi jangan lupa kita balik ke akar kita. Yes. Akar apa? Akar ilmu. Mm. Dan ilmu itu kata Allah itu membedakan antara seseorang dengan orang yang lain. Dan dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat lebih tinggi daripada yang lain. Dan ilmu itu jalan menuju surga. Dan ilmu itu taman dari tamannya surga. Jadi, wah, ilmu udah. Ini menurut Abi ya, obrolan paling dalam, paling bermakna sepanjang kita buat podcast. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Makasih Kang Canun, Teh Sama-sama, Fufu, Ustaz. ya. Hatur Masya Allah. nuhun pisan, Terima Masya kasih. Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran Amin. dalam perjuangan, karena ini Amin. nggak mudah. Iya. Karena kan kita melawan tadi ya fase game musuh terberat di akhir Iya, zaman, gitu kan? Iya. Karena makin di akhir kan game tuh musuhnya paling berat. Ya, kan? Iya. Dan paling susah matinya biasa ditembak, Iya. paling susah. Nanti kalau udah hancur dia dapat medali, dan mudah-mudahan medali itu ketika kita menginjakkan di jannahnya Allah. Amin, 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 ya Allah. Rabbal Alamin. Terus semoga Insya Allah. bareng-bareng meneguk air Amin. di telaga Amin. Al-Kautsar. Amin. Insya Allah. Amin. Astaga. Insya Ya Allah. Allah. Didoain orang yang lagi safar di hari Jumat. Iya, Masya Allah. Kalau Ustaz sama Umu nggak ketemu kami nanti di jannah, tolong tanyain sama Allah. Allah Masya Allah. Akbar. Atau malah sebaliknya. Masalahnya juga nggak jamin juga kita masuk di jannahnya. Insya Allah ini ya. Teman-teman, Semoga kalau manfaat ingin mendapatkan buku-buku dari Sakinah ya, bisa langsung cek di semua toko-toko online, atau bisa langsung nanti masuk ke Instagramnya Kang Canun dan Teh Fufu. Mereka punya banyak sekali konten-konten yang sangat edukatif ya. Jadi yang kayak gitu-gitu yang harus di-follow. Terima kasih banyak ya buat hari ini. Semoga manfaat. Share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mantap.